Nenek Sepring. Nenek Sepring. Bagaimana, Nek? Saya mendengar kalian semua memilih jalan untuk memasukkan 13 parasit itu ke dalam iblis barabon. Apakah itu benar? Insya Allah, Nek Sepring. Yang saya takutkan adalah jika 13 parasit Idriska itu ditanamkan di tubuh iblis Barnabon yang sangat kejam, nanti yang ada iblis Barnabon bisa meluluh lantahkan tanah ini manusia. Tentunya kami sudah banyak sekali pertimbangan dan rundingan, Nek Sepring, sampai akhirnya kita memutuskan hal itu. Tapi saya hanya ingin berpesan kepada dirimu, janganlah percaya sepenuhnya terhadap Profesor Alguan. Karena yang saya takutkan, Profesor Alguan akan memanfaatkan keadaan ini dengan cara memanfaatkan iblis itu untuk menyerang kita semua. Itu perlu kita ingat manusia. Ya, terima kasih Nek Sepring sudah mengingatkan. Ya, saya juga belum dikasih kabar oleh beliau-beliau para sahabat yang lainnya mengenai keputusan terakhir. Baiklah, semoga saja apa yang kita harapkan nantinya itu bisa terlaksana dengan baik. Amin, amin. Sana. Apa mas ini mas? Hati-hati. Saya Magar Susma. Saya ingin meminta pertolongan dari kalian. Kata tabib yang mengurus istri saya. Istri saya itu sakit di bagian dalam, di dalam tubuhnya. Ada sedikit masalah. Saya mencari virus itu. Lalu tabib yang sedang mengobati istri saya akan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ya. Dan nanti dengan sendirinya virus yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu akan memakan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh istri saya, seperti itu. Kalau tidak salah, virus itu bernama Idriska. Apa tadi? Virus Idriska. Butuh berapa virus untuk istri sampean itu sembuh? Tabib yang mengobati istri saya mengatakan di dunia ini hanya ada 13 virus Idriska. Tetapi istri saya hanya membutuhkan satu saja. Saya tidak tahu harus mencari obat Idriska itu kemana. Bahwa tabibnya Beben jelaskan penyakitnya penyakit seperti apa. Saya rasa tidak bisa. Kalaupun tabib itu bisa datang kemari, dia tidak perlu memerintahkan saya untuk mencarikan virus itu, karena dia terlalu banyak pasien yang harus dirawat. Namanya tabibnya Tabib Sirwo. Tabib Sirwo. Coba saya yang manggilkan ya. Silakan. Sesuai. Iya, ini hamba. Kenapa kok ada di sini? Saya meminta bantuan kepada. Kau sudah mendapatkan virus yang digunakan untuk menyembuhkan istrimu atau belum? Perkenalkan, nama saya Ganang. Saya kawan dekat dengan Tabib Ponidin. Oh, Tabib Ponidin. Iya. Kau adalah kawan dari Tabib Ponidin. Benar. Oh, saya adalah anak buah dari Tabib Ponidin. Iya. Dia adalah salah satu pasien saya. Istrinya sedang sakit parah. Dia mungkin jika tidak menemukan obat dalam waktu dekat ini, dia akan ditinggalkan oleh istrinya. Tolonglah manusia.
Dia menanyakan perihal virus Idrisa. Iya, benar. Jadi, setelah saya pikir-pikir dan pertimbangkan, dari kondisi yang diderita oleh istrinya Mukar, itu bisa disembuhkan hanya menggunakan parasit Idriska. Apakah kau mau mengetahuinya atau tidak? Saya masih ada urusan. Nanti saya panggilkan Tabib Sirwo lagi kalau saya sudah mengetahui berita itu ya. Baiklah. Kau secepatnya mendapatkan parasit itu. Iya, tapi tolonglah manusia. Tolonglah. Peringatan ini, panggil. Sebentar ya Ki Mukar. Iya manusia. Bagaimana Kisanak? Ki Mukar. Perkenalkan Tuan Bilo. Perkenalkan. Nama saya Mukar Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan merasa jijik ketika bersalaman dengan saya Tuhan? Memang saya sudah tua bangka seperti ini. Tunjukkan wujud aslimu. Apa maksud Tuhan? Tunjukkanlah wujud aslimu. Saya tidak mengerti. Tunjukkan wujud aslimu. Dan katakan apa niat sesungguhnya dari dirimu. Tidak kusangka kalian mengetahui apa maksud dan tujuanku yang sebenarnya. Setelah saya berjabat tangan dengan Kisanak, saya merasakan ada sihir yang menyelimuti dari mereka semua. Karena kalian sudah mengetahui siapa saya sebenarnya. Yang jelas, saya menginginkan kebangkitan dari iblis Barnabon yang sedang kalian halang-halangi. Banyak banget kok ya. Saya tidak tahu siapa akuan. Yang jelas, saya di sini sangat menginginkan Barnabon panutanku bangkit kembali seperti dahulu. Alangkah baiknya sebelum kau terkena imbas dari amukan Barnabon, kau pikirkanlah terlebih dahulu apa yang menjadi kenyataanmu itu. Tidak mungkin bangkitnya Barnabon itu ibarat nafas ataupun udara segar masuk ke dalam hidungku. Lebih baik Kisanak pergi dari tempat ini, karena saya dan para manusia ini sedang ada urusan yang sangat penting Kisanak. Ya, saya akan pergi, tetapi ingat baik-baik perkataanku. Saya tidak akan membiarkan kalian menghancurkan iblis Barnabon. Assalamualaikum Tuan Bilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang telah terjadi Bilo? Setelah saya berjabat tangan dengan makhluk yang Kisanak temui itu, dia sudah menanamkan sihir agar Kisanak terkalut dan menutupi pandangan Kisanak, sehingga rasa belas kasih yang Kisanak miliki itu menginginkan untuk menolongnya dan bertujuan menghentikan tujuan awal Kisanak. Pantes saja ya. Hipnotis. Dari tadi kuping saya berdengung-dengung terus, itu salah satunya ya Tuan. Benar sekali Kisanak. Itu adalah salah satu efek dari sihir yang diberikan oleh makhluk tadi Kisanak. Astagfirullah. Kebetulan sekali saya pun sebenarnya ada tujuan menemui kalian semua Kisanak. Profesor Alguan sekarang dalam kondisi yang lebih baik Kisanak. Rencananya seperti apa? Saya tunggu rencana itu Tuan. Jadi Bilo. seperti ini. Untuk saat ini Kisanak alangkah baiknya bertemu dengan Profesor Alguan, Ya. agar Kisanak bisa mengetahui cara kerja dari alat yang ada di Kisanak itu setelah parasit ini saya tanamkan ke dalam tubuh Barnabon Kisanak. Ya. Setelah itu, jika memang
rencana ini akan benar-benar terjadi untuk membasmi ataupun memusnahkan iblis Barnabas itu, maka kita akan lakukan pada saat itu juga. Berarti lantas untuk menanggulangi yang ditakutkan itu adalah salah satu permainan halus dari Yai Akwan. Seperti apa Tuan Bilo? Saya sudah menyerahkan permasalahan ini terhadap Patih dan Eyang Martaji di sana. Karena saya ditugaskan untuk menanamkan parasit itu bersama salah satu teman dari Profesor Agwan yang ahli untuk menanamkan parasit di sana. Dan jangan lupa di sana, ini sudah benar-benar mendesak. Jika bisa dilakukan sekarang, maka lakukanlah secepat mungkin di sana. Baiklah, jika memang seperti itu Tuan Bilo, akan saya lakukan di Baiklah. waktu ini juga. Yang tadi, Profesor Agwan sedang diantar oleh penjaganya untuk datang ke tempat ini. Untuk urusan Profesor Agwan, saya akan serahkan kepada Martaji. Maksudnya gimana sih, Patih? Di sini kita tidak boleh percaya sepenuhnya terhadap Profesor Agwan. Jika nanti Profesor Agwan itu menyalahi perjanjian kita, maka Martaji yang akan menyelesaikan tugasnya. Tapi jika Profesor Agwan tidak berbuat ulah ataupun menepati janjinya atas apa yang dia ucapkan, maka kita akan selamatkan Profesor Agwan dengan cara menyembuhkan total dari kondisi Profesor Agwan. Itulah sebuah perjanjian yang sudah kami tentukan terhadap Profesor Agwan. Intinya Agwan macam-macam gorok kudu aku selawas orang gorok sing jahat-jahat ae kowe. Baiklah Patih. Patih tugasnya saya di sini itu sebagai apa Patih? Kau harus memastikan Profesor Agwan itu benar-benar menjalankan tugasnya untuk melakukan peledakan iblis Barnabas, ataupun jika tidak, Profesor Agwan mengajarkan kalian semua untuk menggunakan alat itu sehingga kau bisa meledakkan iblis Barnabas itu dengan sendirinya tanpa menggunakan diri dari Profesor Agwan. Tapi jika tidak memungkinkan kau untuk melakukannya, maka kita bisa menggunakan Profesor Agwan untuk melakukannya secara langsung. Tapi kita harus selalu waspada. Baik Patih. Masuk. Siap, Nang. Siap Yang. Tapi Patih, ke ngampurane. Ku jangan nyong wis mandan kedul. Aku nyili pedange kok. Kok gagah-gagah. Wong anu kowe. Si Agwan. Baiklah Martaji. Apa Nang? Baiklah. Dikit Yang. Alangkah baiknya kalian semua jangan bergeser ataupun berpindah dari tempat ini. Kene bae Nang. Karena nantinya Profesor Agwan akan datang menghampiri kalian di sini. Baik. Patih. Baiklah. Saya bersama Martaji akan pergi lebih dahulu. Baik Patih. Ya Nang. Ya, Nah, saya mau ketomain Patih. Kok dipegang Assalamualaikum. Nyilih. Alhamdulillah keadaanmu semakin membaik ya Yakbar. Ya, saya bersyukur ada sahabat-sahabatmu yang mau membantu mengobati saya sehingga saya dapat menemuimu. Saya mendengar kau gagal mempelajari Sirumanataka. Benar sekali apa yang telah kau ucapkan ya Yakbar. Saya gagal karena bertentangan dengan apa yang selama ini saya yakini dan saya pedomani. Saya berpikir tidak ada pilihan lain kecuali saran yang kedua dari Yai Akwan saya gunakan. Saya menghargai keputusanmu. Toh juga masih ada cara lain untuk menggunakan Alat itu. Ya semoga setelah ini semuanya selesai Yai Akwan bisa kembali lagi sehat. Amin. Dan tidak dipenuhi oleh
keserakahan kekuasaan lagi ya Yakwan ya. Amin manusia. Jadi saya harus mengajarimu tentang penggunaan alat yang saya berikan. Ya, silakanlah ya Yakwan. Tetapi tidak semudah itu. Hah? Maksudnya gimana ya Yakwan? Setiap tombol yang ada di alat itu membutuhkan takaran energi yang berbeda-beda. Kalau semisalnya energi yang kau berikan kepada alat itu terlalu berlebih ataupun kurang, hal lain akan terjadi kepada Barnabon manusia. Kau harus menyempatkan waktu selama 3 hari bahkan mungkin lebih untuk mempelajari alat itu. Tapi posisinya sekarang sudah berkata lain ya Yakwan. Di mana para mereka yang menjaga Barnabon, mereka semuanya sudah kewalahan. Maka dari itu, ini sih menurut saya, jika memang Yai Akwan sudah menguasai dan mengerti takaran energi yang digunakan dalam setiap tombol alat ini, Yai Akwan saja yang menggunakannya. Dan lakukanlah sekarang ketika pihak dari sana sudah memberikan kabar waktu yang akan diledakkan itu kapan. Kalau memang itu cara yang terbaik, saya akan lakukan. Tetapi dengan sisa-sisa energi yang ada pada tubuh saya ini, mungkin saya akan meninggalkan dunia ini. Nah, jangan bilang seperti itu. Tidak apa-apa. Mungkin ini cara Tuhan untuk memberikan saya untuk terakhir kalinya jalan yang benar, jalan yang lurus. Ini yang saya dambakan dari dahulu. Seperti ini ya Yakwan. Kita berdoa yang terbaik saja. Jangan berpikir buruk sangka seperti itu. Ya. Dan saya mempunyai pesan untuk Yai Akwan. Jika memang Yai Akwan berpikir ini adalah kesempatan yang terakhir yang digunakan dalam kebaikan, alangkah baiknya Yai Akwan bersyahadat terlebih dahulu. Maksudmu, kau menuntunku ke arah kepercayaanmu? Insya Allah Yai Akwan. Melihat dari sifat tingkah lakumu, saya yakin kepercayaanmu ini bukan kepercayaan yang sembarangan. Saya yakin kepercayaanmu ini adalah benar. Dan saya yakin kepercayaanmu ini adalah satu-satunya di muka bumi ini. Saya akan mengikuti manusia. Tolong tuntun saya. Bagaimana cara memasuki kepercayaan itu? Itu sederhana. Tapi tidak sederhana. Karena di dalam kesederhanaan itu memerlukan hati yang sangat ikhlas. Untuk di akhir hidup saya mungkin tidak ada situasi di mana hati saya sangat ikhlas seperti sekarang. Saya merasa semenjak saya hidup, saya berjalan terlalu berbelok-belok. Saya berjalan terlalu jauh dari jalan yang lurus. Saya rasa inilah jalan yang lurus yang Tuhan berikan melalui perantara kalian. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Tolong segera tuntun saya. Hanya menggunakan 3 kalimat sahaja. Kalimat syahadat itu artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Abduhu wa Rasul. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Selamat, Yayaban. Terima kasih manusia. Di akhir-akhir hidup saya ini, kau sudah menuntunku ke arah ataupun ke jalan yang benar. Selamat, kau sekarang sudah menjadi saudaraku. Apa ucapan syukur yang bisa saya utarakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa rencanamu sekarang? Assalamualaikum Nang. Waalaikumsalam yang murtad. Wis siap kabeh porong. Sudah yang Kau wis tayang nganggo alat kaya porong. tidak bisa secara langsung yang ini harus perlu belajar beberapa hari ya. Makanya saya menyarankan biar Yai Akban yang akan melakukannya sendiri yang. Dadi koprov sing arep bledugna panapon kae. Ke sedurunge aku njaluk pangapurane ya. Bukane aku kue berpikiran buruk maring koprov. Aku mau jaga-jaga, mau ngasih kokoh ngelomboni nyong pada maning. Kabar baik yang Martaji. Baiklah Tuhan. Yai Akban tadi bersyahadat. Ya syukur alhamdulillah nek kaya gue tah. Cuma kan nyong ora bisa percaya sepenuhnya nek urung terjadi kabeh. Saya memaklumi kalau Tuhan tidak percaya sepenuhnya kepada saya. Subhanallah kenang diiringi wacanan-wacanan Al-Quran dan semoga baik kita ditalani dewek. Amin. Masjid yang di bawah itu yang. Ya kebukti Gusti Allah ana ning pihake dewek. Amin ya. Ya wis iki bae. Nyong iki ngubungi kana. Kono siap-siap. Nek aku perintah lakokna ya. Baik Tuhan. Pangapurane aku ndelok pedang ning gulu, mau ngasih kok arep macem-macem langsung tebas nyong. Ini yang wong perane. Letih banget Gun. Tuan Vino. Baiklah. Di sini semua sudah siap. Silakan lakukan tugasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat keluar dari benteng itu, Bilo. Baiklah, semuanya sudah siap. Bilo sudah keluar dan sahabatmu sudah keluar. Silakan lakukan ledakan itu sebelum iblis manapun berhasil mempecahkan itu. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini Yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang. temenan nih. Apa yang suara apa itu yang? Di sana terjadi ledakan. Ini apa dijeblok? Gak apa-apa kira-kira yang. Kenapa sih? Tahan di aja barak. Ini kalau lagi berusaha nahan bentengnya nang. Beneran jebol. Lah. Kok mereka priwe kan sih? Yang Yai Akban kemana yang meninggal tadi ya? Mati nang. Kenapa jangan? Orang Allah. sembarangan yo. Kayu mantan. Ayo kuwi. Ora. Oh ya Gun. Isi aku. Yakin wes nang wujud iki ora kok. Ini anak gede pedangnya. Kecepretan mikir. Ayo. Ampun.
rampung ke. Kuwi iki. Alhamdulillah wis rampung nang. Alhamdulillah. Rampung. Mateni yang. Ini alhamdulillah tapi ya Yakban meninggal itu loh yang. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pedangnya yang martaji? Ana ora nang. Endi lah bekase nang. Jerempet gulu. Wah nukur meten-meten toko. Wah meten-meten nyong. Yang kasihan banget itu yang kena pedangan jenengan apa? Ora. Endi celok e. Kowe nu gete metu sang lambe. Endi celok e. Lha kuwi gulu. Odo. Kayak ora bolong ora. Ya itu banyak Sembarangan yo. Ya pangapuran iki ya. Iya. Nyongatek gawa Profesor Akwan iki ya. Maringana. Nyomeki oleh kabar kan wis rampung. Tapi nyungul kan urung ngabaringana bahwasane Akwan mati nih kene. Mbok arti gawa karo kowe sing ana mbok kowe modona nyontok. Wis paham matekmu. Ora ya. Yang Tapi kayak aku Kayak anak gede kok. yang itu kayaknya kebeler pedangnya jenengan. Ah ora. Oh enggak sih. Payung. Angger nyontok jelas odol-odol usung se. yang mending kayak gini aja yang. Itu lehernya Yakban ditutup-tutup apa? Lho ora kena apa-apa ora kok. Enggak ada Orang ada luka. pokoknya yang jelas ora kena apa-apa ora. Ya wis tak kawangan disit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang.